Salah satu kata-kata yang sering banget dilontarkan oleh sebagian orang yang ngedenger temennya yang sering ngeluh adalah, kayaknya lo kurang bersyukur bro. Nah, mungkin lo pernah ngedapetin kata-kata itu ketika lo lagi cerita ke temen lo. Sebenarnya bisa dibilang bahwa kata-kata kurang bersyukur ini emang gak terlalu bagus buat dibilang ke orang. Apalagi kalau orang itu lagi cerita gitu kan. Kemungkinan besar, ya kita bakal kesel gitu kalau dibilangin, kayaknya lo kurang bersyukur pas kita lagi ngerasain hal negatif. Nah, tapi meskipun kayak gitu, hal yang perlu lo ketahui adalah bersyukur itu sebenarnya terbukti beneran bisa ngebikin lo ngerasa lebih baik. Dan juga terbukti sebagai salah satu obat paling manjur buat berbagai masalah. Nah, pertanyaannya, emang gimana bersyukur bisa menyelesaikan masalah? Well, kalau lo penasaran, lo tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe supaya lo gak ketinggalan video selanjutnya dari 1%. Nah, apa sih sebenarnya arti dari bersyukur ini? Kata syukur yang kita pakai sehari-hari berasal dari kata yang sama dalam bahasa Arab. Artinya adalah menyadari suatu hal yang membuat kita bahagia dan menunjukkan kebahagiaan itu. Pengertian ini nggak jauh beda sama pengertian syukur atau gratitude dalam bahasa Inggris, yaitu perasaan terkait mengungkapkan penghargaan terhadap hal yang kita miliki. Nah, rasa syukur ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah pengakuan mengenai kebaikan dan yang kedua adalah kesadaran bahwa sumber dari kebaikan ini ada di luar diri kita sendiri. Baik itu dari orang lain, dari hal-hal di sekeliling kita, atau bahkan dari zat yang lebih tinggi dari kita. Nah, perilaku bersyukur ini sebenarnya yang bikin jadi worth it banget buat kita coba adalah karena banyak banget keuntungannya. Pertama, bersyukur itu bakal ngebuat kita ngerasa lebih positif. Manusia lebih mudah buat merasakan emosi yang negatif dibandingkan emosi yang positif. Dan emosi yang negatif ini juga bertahan lebih lama dibandingkan emosi yang positif. Dengan kita bersyukur, kita bakalan lebih menyadari hal-hal positif yang memberikan kita lebih banyak kesempatan buat kita ngerasain emosi positif. Karena jadinya lebih sedikit ruang di dalam otak kita untuk emosi-emosi negatif. Emosi-emosi seperti iri, dendam, dan penyesalan itu bakalan dikasih sedikit ruangnya. Kenapa? Karena sulit buat manusia untuk ngerasain iri dan bersyukur pada waktu yang bersamaan. Kalau misalnya kita bersyukur atas kebaikan orang lain ke kita, susah rasanya buat kita iri juga sama dia gitu. Kalau kita bersyukur sama apa yang kita miliki, kita bakalan susah kesel sama orang lain. Makanya, bersyukur itu juga bisa menghalangi kita dari perasaan negatif. Masih berkaitan sama poin sebelumnya, bersyukur juga bakal ningkatin kepercayaan diri kita. Dengan bersyukur, kita bakal belajar bahwa orang lain juga punya peran dalam suatu hal positif yang terjadi kepada kita. Ujung-ujungnya, dibandingkan kita ngebandingin sama orang lain, kita jadi bisa lebih menghargai pencapaian mereka. Yang keempat, bersyukur juga bisa ngebuat kita lebih cepat bangkit dari kejadian yang menyakitkan. Daripada kita terus-terusan menyesali apa yang udah terjadi, orang yang bersyukur akan mengambil hikmah dari kejadian yang udah dia alamin. Dan hasilnya lebih cepat buat move on dan menjalani hidup. Yang kelima, berhubung syukur ini kaitannya sama orang lain, bersyukur juga bisa ngebantu kita menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Pas kita ngungkapin rasa syukur kita, kemungkinan orang yang kita tuju juga bakal ngerasa ya lebih baik lah gitu. Karena biasanya mereka nggak menyadari kalau apa yang mereka lakuin itu bisa berdampak sebegitunya ke diri kita. Rasa dihargai itu bisa ngebuat hubungan kita dengan orang lain jadi semakin baik. Nah, terus apa nih yang bisa kita lakuin untuk ngelatih perilaku bersyukur? Well, ada beberapa hal yang bisa lo lakuin. Pertama, lo bisa bersyukur ke dalam diri. Bersyukur ke dalam diri ini maksudnya adalah introspeksi, untuk menyadari hal-hal apa aja yang bisa lo syukuri. Nah, lebih baik lagi kalau misalnya introspeksi ini lo catat tiap hari, atau istilahnya lo bikin gratitude journal. Lo bikin jurnal bersyukur. Nah, 1% sendiri itu nyediain worksheet-nya, yaitu worksheet tentang gratitude journal buat setiap klien yang ikut mentoring atau counseling. Biasanya kalau klien gue mengalami, pokoknya masalah apapun sih, rata-rata gue sering ngasih gratitude journal worksheet ini. Kenapa? Karena ya gratitude journal ini sangat amat bermanfaat. Tujuan dari gratitude journal ini sebenarnya sederhana, yaitu gimana caranya lo bisa mensyukuri hal-hal kecil setiap harinya dan lo tulisin itu di sebuah jurnal, supaya lo keinget terus gitu. Di sana juga lo disuruh bikin to-do list terkait hal-hal yang bakal lo lakuin besok, supaya bisa lebih baik dari evaluasi hari ini. Lo bisa lihat contoh dari gratitude journal 1% di video. Nah, tapi banyak juga orang yang masih kesulitan buat ngelakuin perilaku bersyukur dan mensyukuri hal-hal kecil. Well, buat mengatasi masalah itu, sebenarnya lo bisa ikut layanan konsultasi 1%, yang terdiri dari 1 mentoring, 2 konseling. Dengan daftar mentoring atau konseling, lo bakalan dapet interpretasi tes psikologi,
Lo juga bisa cerita dan diskusi dengan mentor atau psikolog yang tentunya bakal menempatkan dirinya sebagai profesional sekaligus teman cerita. Selain itu, mentornya pun akan memberikan kita tugas kalau misalnya perlu ya. Biasanya berupa bahan bacaan, bahan tontonan, atau juga berupa worksheet. Kayak yang tadi gue bilangin tentang gratitude journal. Kita juga udah punya banyak banget worksheet buat dibagiin ke kalian semua, sesuai dengan masalah yang kalian alami. Udah ada 10.000 orang yang daftar layanan ini dan ngerasa puas. Nah, kenapa sih cerita ini penting gitu? Karena gini, perasaan ketika kita cerita dan cerita kita tuh didengar dengan baik sama orang, itu emang perasaan yang enak banget. Apalagi kalau kita cerita ke profesional. Profesional itu cenderung tahu apa yang harus dilakukan pas kita ngerasa sedih, pas kita ngerasa cemas. Profesional juga tahu apa penjelasan dari yang terjadi kepada kita. Mereka tahu sebenarnya yang kita rasain itu wajar atau enggak, normal atau enggak gitu. Dan profesional juga udah dilatih supaya bisa ngedengerin cerita sekaligus ngasih saran dengan baik. Cerita sama orang juga bisa bikin kita ngelihat dari sudut pandang lain yang mungkin belum pernah kita pertimbangkan. Cerita juga bisa bikin kita tahu sebenarnya yang kita rasain itu ya yang tadi ya, normal atau enggak sih, wajar atau enggak sih. Yang perlu lo sadari adalah bahwa ingat gak apa-apa untuk nge-share cerita atau beban masa lalu kita ke orang lain. Kalau selama ini lo belum bisa terbuka, mungkin sekaranglah saatnya lo mulai terbuka. Entah itu sama temen, keluarga, pacar, atau kalau lo bingung ya udah cerita ke profesional gitu. Lo bersyukur ke dalam, lo bisa cerita ke orang. Cara yang kedua adalah bersyukur keluar. Kalau misalnya bersyukur keluar, berarti ke orang lain. Caranya adalah lo bisa mengingat-ingat kebaikan yang pernah orang lain lakukan ke lo. Lalu lo bisa nulisin ungkapan terima kasih ke mereka, misal lewat gratitude letter. Kalau lo ngerasa bahwa ngebilangin mereka langsung itu terlalu awkward gitu. Dan ini juga biar orang yang lo kirimin gratitude letter bisa nyimpen suratnya terus. Itu cara yang kedua. Selain bersyukur ke dalam, lo juga bisa bersyukur ke luar gitu, ke orang-orang yang care sama lo. Yang ketiga, supaya lo bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari bersyukur, jangan lupa untuk mensyukuri hal-hal kecil yang mungkin kelihatannya remeh banget gitu, atau nggak penting bagi lo. Tapi hal ini tuh bakal lo sesali dan lo rinduin kalau nggak ada. Misal, lo bisa bersyukur tentang wifi gratis di kosan lo gitu, yang bisa menyelamatkan lo pas saat nugas atau bosen gitu. Lo bisa mensyukuri mata lo yang masih sehat, yang bikin lo tahan kerja depan laptop, yang bikin lo bisa nonton video ini. Sekecil apapun hal-hal itu, syukuri aja gitu. Karena dengan bersyukur, kita bisa lebih menghargai momen-momen hidup kita. Dan kita bisa lebih merawat dan memanfaatkan hal-hal yang udah kita punya sekarang. Karena nggak semua orang kan punya laptop, nggak semua orang punya wifi, nggak semua orang punya mata dan telinga yang sehat. Dan lo patut mensyukuri hal-hal kecil ini. Jadi gak perlu lo ngelakuin hal yang muluk-muluk buat bisa bersyukur. Lo bisa coba syukuri hal-hal yang udah bikin lo ngerasa bahagia. Dan hasilnya nanti pasti lo gak bakal nyesel sih. Lo bakal ngerasa bahagia karena udah bersyukur. Makanya yuk coba bersyukur saat ini juga. Lo bisa tulisin hal-hal yang lo syukuri hari ini di kolom komentar. Kalau gue sendiri, gue sangat bersyukur karena lo bisa nonton video ini sampai habis. Gitu ya. Nah, kalau misalnya lo ngerasa butuh teman cerita untuk nyelesain masalah lo, please gak usah sungkan-sungkan untuk cerita ke profesional.